Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulinuha Laila Lumawarni dari kelas 4A1 kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan terkait analisa kandungan vitamin C dalam suatu bahan. Analisa vitamin C yang akan saya jabarkan pada video kali ini adalah metode titrasi iodometri. Alasan saya memilih metode ini karena metode ini termasuk cepat, efisien sehingga banyak digunakan. Serta tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan konsentrasi vitamin C di dalam sampel dengan titrasi redox menggunakan iodin. Prinsip dari analisa titrasi ini adalah iodin yang ditambahkan saat titrasi akan mengoksidasi asam askorbat menjadi dihidroaskorbat, serta iodin akan tereduksi menjadi ion iodida. Kemudian, ketika seluruh asam askorbat telah teroksidasi, maka sisa dari iodin yang tidak tereduksi akan bereaksi dengan amilum dan membentuk kompleks biru kehitaman. Nah, kompleks biru hitaman ini adalah menjadi titik akhir titrasi. Metode ini sangat cocok digunakan untuk tablet vitamin C, sayur dan buah, jus segar, atau jus kemasan. Untuk proses dan tahapan dari metode ini akan dilanjutkan di video berikut. Halo semuanya, jadi untuk proses dan tahapan dari metode ini dimulai dari persiapan sampel. Kemudian pembuatan larutan yang dibutuhkan, pertama amilum 1%. Selanjutnya adalah pembuatan larutan iodin. Dilanjutkan dengan pembuatan larutan standar vitamin C. Kemudian dilakukan standardizing solution. Dan setelah dilakukan standardizing solution akan dilakukan titrasi sampel. Setelah itu, setelah kita dapatkan volume dari titrasi, kita akan lakukan perhitungan hasil titrasi. Oke teman-teman, mari kita melangkah pada prosedur pertama, yaitu persiapan sampel. Untuk sampel tablet, kita larutkan ke dalam 200 ml air untuk setiap satu tabletnya. Kemudian, untuk sampel jus segar atau jus kemasan, kita saring menggunakan kertas saring untuk mendapatkan filternya. Filter diambil sebagai sampel. Kemudian, untuk sampel bubuk, kita larutkan ke dalam 200 ml air atau sesuai dengan petunjuk kemasan. Terakhir, untuk sampel buah segar, kita timbang dulu sebanyak 100 gram. Kemudian kita larutkan dan hancurkan bersama dengan 50 ml air, kemudian saring untuk mendapatkan filternya. Setelah itu diencerkan menggunakan labu ukur hingga 100 ml. Tahapan selanjutnya yaitu persiapan larutan yang digunakan. Pertama, kita akan membuat 1% amilum. Untuk pembuatan 1% amilum, timbang 0,5 gram amilum, kemudian larutkan dengan 30 ml aquades yang telah dipanaskan hingga hampir mendidih. Setelah itu, pindahkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas, campur hingga merata. Oke, tahapan selanjutnya adalah membuat larutan iodin. Pertama, larutkan 5 gram potasium iodide atau Ki dan 0,268 gram potasium iodide atau KiO3 dengan 200 ml aquades. Kemudian tambahkan 30 ml dari 3 molar asam sulfat. Selanjutnya, pindahkan larutan ke labur ukur 500 ml dan tambahkan aquades hingga tanda batas. Kemudian campur larutan hingga merata. Kemudian pindahkan ke dalam beker gelas, larutan siap untuk dititrasi.
Oke, tahapan selanjutnya adalah membuat larutan standar vitamin C. Tahapan pertama, larutkan 0,250 gram standar vitamin C dengan 100 ml Aquades. Kemudian, pindahkan larutan ke labu ukur 250 ml dan tambahkan Aquades hingga tanda batas. Campur larutan dan larutan siap digunakan. Baik, tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah standardizing solution. Pertama-tama, ambil 25 ml larutan standar vitamin C yang telah kita buat, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 150 ml. Dan tambahkan 1 ml amilum 1% yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya adalah bersihkan buret dengan sedikit larutan iodin yang telah kita persiapkan. Kemudian isi sesuai dengan kebutuhan dan catat volume awal. Selanjutnya, lakukan titrasi pada sampel hingga mencapai titik akhir titrasi dengan terbentuk warna ungu kehitaman yang hampir permanen. Setelah itu, catat volume akhirnya. Lakukan titrasi minimal 2 kali. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah titrasi sampel. Pertama, ambil sebanyak 25 ml sampel cair yang telah kita siapkan tadi. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 200 ml. Setelah itu, tambahkan 1 ml amilum 1% yang telah kita buat dan lakukan titrasi dengan larutan iodin yang telah kita buat hingga terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Catat volume akhir titrasi. Untuk tahapan selanjutnya adalah kita lakukan perhitungan hasil titrasi. Pertama-tama kita akan menghitung rata-rata dari volume titrasi yang kita lakukan tadi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam rumus volume iodin standar dikali dengan banyaknya vitamin C standar yang bereaksi dikali dengan volume iodin sampel dikali dengan banyaknya vitamin C sampel. Nah, setelah banyaknya vitamin C sampel ketemu, dalam sampel ketemu, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah konversi satuan. Baik, berikut ini merupakan hasil praktikum yang kami lakukan dulu. Di sini dilakukan titrasi, kemudian terbentuk perubahan menjadi kompleks biru kehitaman. Sekian video tentang analisis vitamin C metode titrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.